Pencapaian program tahun 2002 dan target 2023 pemerintah Kabupaten Kuburaya. Kita kan mengelola kewenangan anggaran. Nah, ini yang terpenting. Kita syukuri ketika situasi pandemi dan tahun lalu 2021 kita daya serapnya sampai 96,50 lebih dan itu rating kedua se-Indonesia setelah Kabupaten Lampung Tengah Selatan kalau nggak salah. Itu serapan APBD-nya. Serapan APBD-nya kinerja kita, karena ini kan ukuran yang paling utama adalah kita ngelola anggaran. Jadi kalau kita ngelola anggaran itu kalau serapannya itu rendah, berarti kita ada manajemen perencanaan yang tidak tepat dan kurang tepat, banyak silpa lah istilahnya, banyak sisa lebih anggaran. Berarti ini kan sebenarnya kan harus cepat dihabiskan karena menyangkut program masyarakat, sehingga serapannya itu juga cukup cepat, baik infrastruktur maupun sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan perikanan, perkebunan dan juga semua program-program pelayanan yang lainnya yang memang tetap berjalan dan bergerak dengan baik. Strategi ini kan sifatnya adalah bahwa kita mengutamakan outcome, dampak, hasil, bukan sekedar hanya menjalankan melepaskan kewajiban. Yang penting kita sudah lakukan cair, tapi apa esensi, apa dampak, dan ini harus terukur. Nah, ini 2022 sama hampir dengan 2021 sampai tanggal hari ini tercatat sampai tanggal 28 Desember kemarin. Mungkin hari ini sudah bergeser lagi. Nah, kita kelola, kita rancang, kita rencanakan, kita eksekusi. Nah, 1,675 ini realisasinya 1,564, artinya sudah 93,39%. Nah, kalau kita lihat trennya hari ini dan besok, mungkin ini sudah bisa sampai 96 kembali. Ini kan memang kebutuhan yang sangat-sangat dirasakan, karena ketika bicara jalan, jembatan itu kan ya kita juga, saya sering bilang masyarakat, kita berusaha, memang tidak bisa disulap. Saya juga kalau bisa mimpi besok, besok ini udah bagus semua, mulus semua, tapi itu kan mimpi kita, keinginan, tapi kita juga paham dan kita berusaha terus untuk bagaimana yang penting berkeadilan, tidak banyak kesenjangan, dan memang betul-betul ada keterdesakan. Artinya gini, kadang-kadang kan semuanya juga pasti teriak, tapi semua harus paham, ada jalan poros kabupaten yang itu konektivitas antar kecamatan, penghubungan antar kecamatan. Ada juga jalan kabupaten yang konektivitasnya antar desa. Nah, otomatis kalau ada dua benturan begini, ya tentu yang diutamakan antar kecamatan. Kalau sudah antar kecamatan itu kan berarti jauh lebih luas dan lebih besar yang menggunakan. Dan juga harus kita lihat dari bobot jalan itu. Bobot jalan itu yang lewat itu berapa, dan kendaraan-kendaraan berat, artinya truk dan sebagainya, mobil. Nah, ini kan beda. Jadi beban juga mempengaruhi. Nah, kita dalam bekerja, dalam merencanakan, melihat hal yang seperti ini, jadi betul-betul proporsional. Jadi merata itu kan bukan berarti sama, tapi bagaimana semua, yang penting begini, kalau prinsip kita, semua itu yang penting tetap ada hadir untuk adanya pembangunan di setiap, minimal tiap dusun, tiap desa itu, tiap dusun itu kita selalu berusaha untuk masukkan, terutama jalan-jalan poros memang lebih diutamakan dari jalan lingkungan. Kenapa? Kalau jalan poros itu kan jelas antar desa, antar kecamatan. Jadi semua orang juga yang di desanya menggunakan jalan ini. Nah, jadi kalau jalan lingkungan tentu kita sesuaikan dan itu tetap kita bangun, tapi berkeadilan dan bertahap. Tantangannya apa, Bupati, soal biaya? Ini kan membangun infrastruktur jalan ini. Kalau soal biaya, makanya sering saya bilang, saya jelaskan, saya dari awal dulu kebijakan pertama, kita ngambil kebijakan itu kita keberpihakan lah ya. Artinya gini, kita tuh sadar bahwa anggaran dana itu dimanapun daerah, di seluruh daerah di Indonesia ini saya kira sama masalahnya. Kalau bicara anggaran tidak pernah cukup lah. Keinginan itu semua, tapi kita tentu bisa ambil langkah bijak dan cara yang strategi. Apa itu? Yaitu kebijakan yang memilih dan memilah. Ini artinya begini, kita kan pasti ada kebutuhan untuk pembangunan yang sifatnya untuk
fasilitas pemerintah, termasuk rumah jabatan. Nah, rumah jabatan mungkin sampai hari ini, ya saya nggak tahu ya, tapi kata teman-teman saya, ya yang nggak ada rumah jabatan itu hanya di Kuburaya kan. Nah, itu pilihan bahwa kita tidak membangun rumah jabatan bupati, wakil, sekda, ketua DPRD. Itu saja kalau dihitung-hitung mungkin sudah bisa mencapai 70-80 miliar. Nah, dana ini bisa kita gunakan untuk percepatan jadinya. Jadi kalau infrastruktur kita sampai bisa 42%, itu karena itu mandatory spendingnya 25%. Nah, jadi kita ngalah lah kalau bahasa anunya, ngalah dengan, karena pemahaman kita bukan sok-sok nggak mau, bukan pencitraan, tapi memang kita gini, ada satu kesadaran kita, ada satu pemahaman bahwa ya kalau rumah jabatan kan ya artinya penting, tapi juga lebih penting juga bagaimana kita kan mengurus masyarakat ini kan, utamakan dulu hal-hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat ini, karena rumah kan tidak mempengaruhi angka pengangguran. Rumah jabatan itu juga dibangun karena tidak mempengaruhi masalah putus sekolah, masalah stunting, masalah harapan hidup, masalah pengangguran, masalah ekonomi masyarakat. Saya kira kan tidak ada pengaruh, tidak ada hubungannya lah dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, termasuk kantor, sampai hari ini masih ada 5 kantor yang belum kita bangun. Dinas Sosial, Dinas Naketran, Dinas Kominfo, Kesbangpol, ya. Nah, jadi kemarin sebenarnya mau dibangun Naketran sama Sosial. Tapi kita batalkan lagi. Saya bilang sama dinasnya, udahlah ngalah dulu ya, kontrak enggak apa-apa lah. Karena zaman saat ini kan kita kerja juga banyak era digital. Artinya digitalisasi kita kerja kan bukan tergantung kantornya di mana, tapi bagaimana pergerakan daripada OPD dan apa yang kita kerjakan itu dari sisi kebijakan benar-benar justru sampai dan tepat ke masyarakat. Itu yang lebih penting. Jadi akhirnya dua dinas itu ngalah dengan beberapa ruas jalan yang harus kita kejar. Jadi di barter akhirnya, jadi dikerjakan ruas jalan. Seperti kemarin misalnya Jalan Punggur Serdam, itu kan hampir 5 miliar yang selesai kemarin ini. Itu kemarin sebetulnya belum bisa masuk, tapi karena dana ini kan nggak cukup kan, akhirnya ngalah lah dinas ini, udahlah nggak jadi bangunlah jalan itu. Nah, sama dengan beberapa ruas jalan kabupaten juga di Batu Ampar, di Kubu, Jalan Jangkang itu, karena itu penting, menyangkut luar biasa sekali masyarakat. Nah, masyarakat tahu karena kita belikan pemahaman. Batalkanlah dinas sosial juga bangun, kalau tidak salah kantor sekitar 6 miliar. Kita batalkan, kita bangun Jalan Jangkang, Jalan Lijuruju, jadi artinya penambahan, karena kalau tidak cukup ini, karena memang banyak sekali. Jadi hal ini juga yang tadi saya cerita rumah jabatan itu tidak ada. Ini kan dananya kan akhirnya bisa dipakai perputar terus tiap tahun untuk BPJS, PBI daerah, untuk program-program kesehatan yang tidak berbiaya di puskesmas. Nah, ini juga strategi yang artinya kita hal-hal yang menyangkut yang tidak berpengaruh langsung dan tidak berdampak korelasi langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat itu kita kalahkan dulu lah. Bahkan mohon maaf, ini teman-teman Dewan juga pasti tahu dengar. Sampai hari ini kan ngontrak masih kantor DPRD Kuburaya. Wah, ini luar biasa. Tapi ini memang Pak Bupati udah kesepakatan dengan Dewan artinya itu. Ya, memang sudah ada lahannya, cuma karena kebutuhan mendesak ini kan saya bilang, teman-teman ya walaupun mungkin di sana sini ada yang bertanya, tapi saya yakin teman-teman itu secara nurani juga ngerti, karena kita sampaikan ya ngalah dulu masyarakat, karena memang kebutuhan masyarakat ini kan, apalagi ya sebagai wakil rakyat saya yakin teman-teman juga memahami, karena mereka juga kan sering turun ke lapangan, tahu apa yang diresahkan, apa curhat masyarakat. Jadi saya kira kita ini harus memberikan contoh juga bahwa kita ngalah gitu kan. Jangan kita lebih banyak pemerintah ngurus urusan pemerintah sendiri gitu kan. Ngelayani birokrasi sendiri. Elit ngurusi elit aja, tapi lebih banyak justru kita harus fokuskan kepada kepentingan hajat hidup masyarakat banyak, karena ya kita harus
apa yang saya ambil kebijakan itu juga menjadi pemahaman di internal birokrasi bahwa disitulah birokrasi juga paham bahwa ngelola anggaran jangan mubazir, ngelola anggaran jangan cuma hal-hal yang mohon maaf tidak ada efek dan dampaknya terhadap sejahtera masyarakat, harus betul-betul terukur dan punya dampak. Karena dan harus cepat, harus terserap cepat, kita programnya jalan, infrastruktur maupun pendidikan, kesehatan, apalagi menyangkut hak orang banyak, pelayanan itu semuanya harus kita perjuangkan dengan lebih cepat lagi. Memang kita dari dulu selalu berusaha memperkuat di puskesmas itu. Artinya apa? Memang yang sebenarnya harus diperbanyak dan diperkuat itu puskesmas. Kenapa? Karena kalau masyarakat tuh ada puskesmas jangkau, ada ketenangan. Ini masalah psikis ini sangat mempengaruhi. Dan daya jangkau untuk melakukan upaya preventif, kemudian mendatangi, kemudian program salju terpadu misalnya sebagai unggulan Dinas Kesehatan itu berjalan dan alhamdulillah itu sangat-sangat baik sekali. Suatu hal yang justru sangat bisa memberikan tenangan. Nah, untuk BPJS yang layanan terpadu ya puskesmas tadi yang jemput bola itu. Iya, betul. Nah, untuk PBI daerah kita juga sudah mencapai angka BPJS itu totalnya untuk PBI daerah itu kita alokasikan sebesar 21 miliar dan memang masih kurang. Tapi itu sudah setidaknya sudah cukup hal yang secara mandiri kita berupaya terus dan walaupun tidak ada BPJS kita di Kuburaya tetap kita free kan di semua puskesmas, jadi tidak berbiaya. Jadi ini langkah kita juga untuk memperkuat bagaimana agar masyarakat itu jangan sampai terhambat atau merasa ini untuk memeriksakan dirinya. Kita lakukan upaya akhirnya kita bisa membuat capaian itu kan IPM kita kan memang meningkat dan kita optimis IPM kita untuk tahun ini juga akan mengalami peningkatan karena dari sisi kesehatan tadi usia harapan hidup kelihatan meningkatnya, terukur jadinya angkanya terukur. Kemudian baik usia harapan hidup, baik itu rata-rata lama sekolah, kita melihat juga dari data pendidikan itu membuat adanya peningkatan karena updating data yang seperti sarjana dan yang tamat SMA itu sudah dilakukan dengan lebih baik sehingga kita optimis. Kemudian untuk yang ekonomi pun itu dari berbagai faktor dan angka menunjukkan kemarin kan kalau angka penurunan kemiskinan kita mengalami penurunan angka makronya ya. Kemudian pengangguran juga demikian.